Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Saya Diana Nur Afifah. Kita akan belajar mengenai pembelahan sel. Simak videonya ya. Apa sih pembelahan sel itu? Yuk kita simak penjelasannya. Pembelahan sel merupakan bagian integral dari siklus sel. Kehidupan sel yang dimulai dari saat pertama kali terbentuk dari sel induk yang membelah hingga pembelahannya sendiri menjadi dua sel. Reproduksinya diberikan menjadi dua, yang pertama mitosis, yang kedua mitosis dan meiosis. Pembelahan langsung atau amitosis, pembelahan yang tidak melalui tahapan pembelahan. Satu sel induk akan membelah langsung menjadi dua menjadi empat, dan menjadi delapan, dan seterusnya. Contohnya pada organisme prokariotik yaitu monera. Kedua yaitu pembelahan mitosis. Tujuannya memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, pertumbuhan, membentuk jaringan baik sel baru dan sel lama. Karakteristiknya berlangsung pada sel somatik, menghasilkan dua buah sel yang identik dengan induk. Pembelahan dilakukan sekali. Antara pembelahan pertama dan kedua diselingi oleh fase interfase. Jumlah kromosom anak sel sama dengan induk sifatnya, yaitu siklus sel. Siklus sel terdiri dari dua tahap. Yang pertama interfase, yang kedua mitotik. Siklus yang pertama yaitu interfase, atau biasa disebut dengan fase istirahat dari pembelahan sel. Namun pada tahap ini sel tidak beristirahat, justru bekerja aktif dan penting untuk persiapan pembelahan sel. Ada tiga fase yaitu G1, S, dan G2. Fase yang pertama yaitu G1, fase yang paling aktif berlangsung selama 9 jam. Pada fase ini melakukan perkembangan, terjadi replikasi organel pada sitoplasma sel dan ukurannya menjadi bertambah. Yang kedua yaitu sintesis, untuk menduplikasi kromosom, waktu berlangsungnya selama 10 jam. Dan yang terakhir yaitu G2, yaitu fase terjadinya sintesis protein dan sel siap untuk membelah. Selanjutnya memasuki fase mitotik. Fase mitotik terdiri dari P, M, A, dan T. P profase, M metafase, A anafase, dan T telofase. Nah, tahap yang pertama yaitu profase, di mana tahap awal dari pembelahan sel secara mitosis maupun meiosis. Kromosom memendek lalu membentuk sebuah kromatid. Sentirol akan memisahkan diri ke kutub yang berlawanan. Benang spindel akan keluar untuk mendorong kromatid menuju ekuator. Yaitu metafase. Kromatid akan mengatur diri di bidang ekuator, disebut dengan bidang pembelahan. Kromosom saling berhadapan. Setiap sentromer mempunyai dua konektor yang dikaitkan dengan benang spindel. Pada kromosom yang saling berhadapan telah membawa sandi genetik. Nah, selanjutnya memasuki tahap anafase. Kedua kromatid berpisah dan akan menuju kutub yang berlawanan. Sel bentuk memanjang, membran sel akan melekuk. Fase ini terjadi pembelahan dan pengurangan dari tetrat kromosom pada saat berhadapan. Fase ini terpisah menjadi dua bagian, masing-masing 2 end diploid. Itu tahap telofase. Kromatid sudah sampai pada kutub yang berlawanan, terbentuk sekat pemisah sehingga sel terlihat menjadi dua sel yang masing-masing terdapat satu inti. Membran nukleus membungkus kromosom. Kromosom akan menipis serta memanjang menjadi kromatin. Terjadi proses sitokinesis yang diawali dengan karyokinesis. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis terjadi di kelenjar kelamin seperti pada testis dan ovarium yang akan membentuk sel kelamin dari sel tubuh. Tujuan dari pembelahan meiosis yang pertama membentuk sel kelamin, yang kedua mengurangi jumlah kromosom. Nah, berikut gambar tahap dari pembelahan meiosis. Tahapnya itu ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian masuk ke profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2, yaitu profase 1. Proses terpanjang dari proses meiosis lainnya. Benang kromatin akan memendek dan menebal membentuk kromosom. Kromosom akan menggandakan diri. Kromosom homolog tersusun dari 4 kromatid yang disebut dengan tetrat. Tahapannya yaitu ada leptonema, zigonema, racinema, diplonema, dan diakinesis. Selanjutnya memasuki metafase 1, di mana nanti sentrosom akan bergerak ke kutub dan akan mengeluarkan spindel. Kemudian masuk ke dalam anafase 1. Nah, pada meiosis tidak terjadi pembelahan sentromer, sehingga kromosom yang bergerak ke kutub masih mengandung dua kromatid.
selanjutnya, telofase 1. Pada tahap ini akan terbentuk dua sel anak yang haploid. Tahap selanjutnya yaitu masuk ke dalam meiosis 2. Tahap ini mirip dengan proses mitosis. Berikut tahapannya. Kemudian memasuki tahap profase 2. Pada tahap ini tidak terjadi penggandaan kromosom, jadi jumlah sel tetap. Kemudian masuk ke dalam metafase 2. Pada tahap ini kromosom menuju kutub masing-masing. Sentromer terbentuk menjadi 2 dan mengarah ke kutub masing-masing lalu melekat pada benang spindle. Dan masuk ke dalam anafase 2. Pada tahapan ini kromosom bergerak menuju kutub masing-masing. Masuki tahap telofase 2. Ini membran inti akan terbentuk. Setiap inti mengandung N kromosom atau sel haploid. Lalu diikuti dengan proses sitokinesis sehingga akan membentuk 4 sel anak haploid. Berikut telah dipaparkan tabel perbedaan antara mitosis dan meiosis. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.